Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Irfan Nutriputra MPD, selaku dosen mata kuliah sintaksis. Berikut nama-nama kelompok 1, 1 Hodijah, 2 Murni Hairani, 3 Korina Fianti, 4 Wandari Azahro. Adapun daftar isi pembahasan. 1. Hakikat frasa. Ada pengertian frasa dan hubungan antar unsur dalam frasa. Yang kedua, jenis frasa. Frasa berdasarkan unsur pembentuk, frasa berdasarkan unsur distribusi, dan frasa berdasarkan unsur kelas kata. Yang ketiga, ada struktur frasa endosentris dan hubungan makna antar unsur frasa. Pengertian frasa. Frasa adalah satuan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Frasa tidak bisa membentuk kalimat sempurna karena tidak mempunyai predikat atau non-predikat. Contoh frasa. 1. Ada pada kata anak sehat. Di situ dapat dilihat terdiri dari dua kata, yaitu anak dan sehat. 2. Gedung sekolah itu, yang terdiri atas 3 kata, gedung, sekolah, dan itu. Kata itu mungkin berkaitan dengan kata gedung atau mungkin sekolah, sehingga frasa itu tetap terdiri dari 2 unsur, yakni frasa pada gedung sekolah dan kata pada kata itu, atau kata pada kata gedung, frasanya sekolah itu. Agar lebih mudah, adapun ciri-ciri frasa. 1. Frasa harus terdiri minimal 2 kata atau lebih. 2. Menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. 3. Frasa harus mempunyai satu makna gramatikal. 4. Frasa bersifat non-predikat atau frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. Selanjutnya, hubungan antar unsur dalam frasa. Frasa memiliki unsur-unsur diantaranya unsur langsung, unsur tak langsung, unsur inti, dan unsur tambahan. Semua memiliki pengertian masing-masing. Yang pertama, ada unsur langsung. Pada frasa anak sehat, unsur langsungnya adalah anak dan sehat. Jadi, tiap kata yang berperan dalam pembentukan frasa boleh dikatakan sebagai unsur langsung. Yang kedua, ada unsur tak langsung. Frasa yang terdiri dari 3 kata dan unsur tak langsung adalah unsur yang telah mengalami segmentasi kedua atau pembagian kelompok. Contoh, frasa sepeda baru adik. Apabila disegmentasikan dapat menjadi sepeda baru garis miring adik. Dan ketiga dan keempat, ada unsur inti dan tambahan. Merupakan unsur yang posisinya dapat menggantikan atau mempunyai nilai dengan keseluruhan frasa. Contohnya dalam frasa sepeda antik, kata sepeda merupakan unsur yang mempunyai nilai dengan sepeda antik. Bahkan secara kategorial, kata sepeda sebagai nomina sama dengan sepeda antik sebagai frasa nomina. Selain itu, ada kalimat yang tidak mungkin bisa dihilangkan dalam sebuah kalimat. Contohnya, 1. Bapak membeli sepeda antik. 2. Bapak membeli sepeda. 3. Bapak membeli antik. Ini tidak gramatikal. Pada contoh di atas ini, maka kata sepeda merupakan unsur inti, sedangkan kata antik merupakan unsur tambahan, di mana unsur tambahan adalah unsur yang sifatnya hanya sebagai pelengkap sebuah frasa. Jenis-jenis frasa. 1. Frasa berdasarkan unsur pembentuk. Pertama, frasa endosentris terbagi 3, yaitu endosentris koordinatif, frasa endosentris atributif, dan frasa endosentris apositif. Kedua, frasa eksosentris terbagi 3, yaitu frasa eksosentris direktif, frasa eksosentris non-direktif, dan frasa eksosentris konektif. 2. Frasa berdasarkan unsur distributif.
1 frasa eksosentris, 2 frasa endosentris terbagi 3, yaitu frasa koordinatif, frasa atributif, dan frasa apositif. Yang ketiga, frasa berdasarkan unsur distributif. 1. Struktur frasa endosentris, 2. Hubungan makna antar unsur frasa. Frasa endosentris apositif merupakan dua kata atau lebih yang terdiri atas unsur pusat dan unsur penjelas. Kedua unsur ini dipisah dengan menggunakan tanda koma. Contohnya, Taufik Hidayat, pebulu tangkis Indonesia, meraih medali emas Olimpiade Athena. Dan frasa endosentris terbagi tiga, frasa endosentris koordinatif, endosentris atributif, dan endosentris apositif. Frasa endosentris koordinatif merupakan gabungan dua kata atau lebih, dan semua kata pembentuk frasanya adalah unsur pusat. Jika dua unsur pusat berbeda arti, maka harus dihubungkan dengan macam-macam kata penghubung dan ataupun atau. Contohnya, tinggi dan pendek, besar dan kecil. Frasa endosentris atributif yaitu frasa yang tersusun atas unsur utama atau unsur penunjang yang menerangkan unsur utama agar memiliki makna yang lebih jelas. Contoh, bulan depan. Pada frasa ini, kata bulan adalah unsur utama, sementara depan adalah unsur penunjangnya. Sehingga kata bulan merupakan kata utama, menjadi lebih jelas tentang waktunya. Frasa endosentris apositif merupakan dua kata atau lebih yang terdiri atas unsur pusat dan unsur penjelas. Kedua unsur ini dipisah dengan menggunakan tanda koma. Contohnya, Taufik Hidayat, pebulu tangkis Indonesia, meraih medali emas Olimpiade Athena. Yang kedua adalah frasa ekosentris. Frasa ekosentris adalah gabungan kata yang tidak menggunakan unsur pusat sebagai pembentuknya. Frasa ekosentris terbagi menjadi tiga, yaitu frasa ekosentris direktif, frasa ekosentris non-direktif, dan frasa ekosentris konektif. Frasa ekosentris direktif merupakan frasa yang berupa gabungan dua kata yang terdiri dari unsur proposisi kata depan dan nomina kata benda. Contoh, di depan ke mall dari Depok untuk ibu bagi dia. Frasa ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu frasa eksosentris non-direktif. Gabungan dua kata yang unsur pertamanya adalah kata sebutan si atau sang, atau kata lain seperti para, yang, dan kaum. Unsur keduanya sendiri terdiri atas kata benda, jenis-jenis kata sifat atau ejektiva, dan jenis-jenis kata kerja atau verba. Contohnya, 1. Sang peracik kopi, 2. Kambing hitam, 3. Para karyawan, 4. Kaum milenial. C. Frasa eksosentris konektif adalah gabungan dua kata yang salah satu unsurnya adalah unsur penghubung seperti lekas, hendak, dan sebagainya. Contoh, 1. Lekas sembuh, 2. Ketika membuat, 3. Saat itu, 4. Akan menghampiri. Frasa berdasarkan unsur distribusi. Frasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah frasa eksosentris dan frasa endosentris. Frasa endosentris terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah frasa koordinatif, frasa atributif, dan frasa apositif. Frasa berdasarkan unsur kelas kata, yaitu klasifikasi berdasarkan inti atau pusat. Frasa juga dapat dibedakan berdasarkan kelas kata yang menjadi inti frasa tersebut.
Frasa dibedakan menjadi 6 kategori. Pertama, frasa nomina, frasa verbal, frasa adjektif, frasa numeralia, frasa preposisi, dan frasa konjungsi. Frasa nomina. Frasa nomina adalah frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata nomina atau inti frasanya adalah kata benda. Frasa nomina dibedakan kembali menjadi beberapa kategori sebagai berikut. 1. Nomina sebenarnya. Contoh, pasir pantai itu sangat putih, atau gerobak itu berwarna merah. 2. Pronominal. Contoh, dia itu seorang penulis, atau kami ini perwakilan universitas. 3. Nama. Contoh, Dian itu saudara sepupu saya, atau ayah Ahmad, seorang pelaut. Frasa verba. Frasa verba adalah frasa yang memiliki unsur verba yang berupa kata kerja dan kejadian dengan adanya afiks verba. Frasa verba dapat ditambahkan imbuhan kata sedang untuk verba aktif dan kata sudah untuk verba yang menyatakan keadaan. Frasa verba tidak dapat diberikan imbuhan kata sangat dan biasanya fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Contoh, berlari kencang, memacu motornya kencang, atau sedang menjemur. Frasa ejektiva dan frasa numeralia. Frasa ejektiva adalah frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata ejektiva. Unsur dalam frasa ejektiva dapat diberikan imbuhan ter untuk mewakili kata paling. Biasanya fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Contoh, rumahnya sangat besar. Atau 2, alangkah senangnya kami. 3, dia itu sesukanya sendiri. Dan frasa numeralia merupakan frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata numeralia atau kata-kata yang menyatakan suatu bilangan atau jumlah tertentu. Frasa numeralia dapat diberi kata bantu bilangan seperti ekor, buah, satuan mata uang, dan lain-lain. Contoh, 1. 25, 2. 15.000, 3. 2 ekor. Frasa preposisi dan frasa konjungsi. Frasa preposisi is frasa that with the existing preposisi atau kata depan sebagai penunjuk atau indikator dan diikuti kata atau kelompok kata yang bukan klausa yang berdiri sebagai petanda. Contoh, di teras, di depan rumah. 2. Dari sekolah untuk saya. Frasa konjungsi adalah frasa yang mengatur dengan adanya konjungsi atau kata penghubung. Frasa konjungsi disebut juga sebagai frasa verbal atau keterangan. Contoh, terus diam ketika belajar, atau masa lampau kemarin malam. Pembagian frasa berdasarkan kedudukannya. Frasa dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan peringkatnya, yakni frasa setara dan frasa setara bertingkat. 1. Frasa setara merupakan frasa yang memiliki hubungan antar tidak setara. Contoh, 1. Keluar masuk, pulang pergi. 2. Depan belakang, hitam putih. 2. Frasa setara bertingkat. Frasa setara bertingkat merupakan frasa yang ditempatkan antar unsurnya tidak setara atau bertingkat. Contoh, 1. Uang tunai, cara baru. 2. Pedang tajam. Struktur frasa menurut kategori unsurnya. Setiap kategori frasa yang terdapat dalam suatu bahasa memiliki kecenderungan dibangun oleh kategori-kategori tertentu.
struktur frasa nomina atau FN. Menurut susunan dan kategori unsurnya, FN berstruktur sebagai berikut. N plus N misalnya. Contohnya halaman rumah kakak saya, ayah, ibu. Lalu ada N plus V. Misalnya orang bertopi, tahun berjalan, anjing lari. Atau N plus A, misalnya mahasiswa lain, rumah baru, musik klasik. Lalu ada struktur frasa adverbal. Berdasarkan susunan kategori unsur-unsurnya, frasa adverbal berstruktur sebagai berikut. Contohnya adverbal plus adverbal, misalnya tadi pagi, nanti malam, besok sore. Lalu struktur frasa verbal. Berdasarkan susunan dan kategori unsur-unsurnya, frasa verbal berstruktur sebagai berikut. Frasa par plus V, misalnya akan pergi atau sudah datang. Lalu ada frasa preposisional. Berdasarkan susunannya dan kategori unsur-unsurnya, frasa preposisional berstruktur sebagai berikut. Struktur frasa numeral atau FNU berdasarkan susunan dan kategori unsur-unsurnya. FNU berstruktur sebagai berikut. NU plus N, misalnya 2 ekor, 5 botol, 10 meter. Struktur frasa preposisional FPRE berdasarkan susunan dan kategori unsur-unsurnya. FPRE berstruktur sebagai berikut. Pre plus N, misalnya di rumah, ke Jakarta, dari desa. Hubungan makna antar unsur frasa. Pertemuan unsur-unsur dalam suatu frase menimbulkan hubungan makna. Misalnya pertemuan kata rumah dengan kata perkarangan. Dalam frase perkarangan rumah menimbulkan hubungan makna penjumlahan. Di samping itu mungkin juga menimbulkan hubungan makna pemilihan. Hubungan makna itu secara jelas ditandai oleh kemungkinan diletakkannya kata dan atau di antara kedua unsurnya yang menjadi pekarangan dan rumah. Kesimpulan dari frasa ini yaitu didefinisikan sebagai suatu gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikat atau lazim, juga disebut dengan gabungan atau kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Dalam pembahasan tadi, frasa juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris. Berdasarkan kategori, frasa menjadi beberapa bagian, yaitu frasa nomina, frasa verba, frasa adjektif, frasa numeralia, dan frasa preposisi, dan terakhir frasa konjungsi. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kami mengenai frasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.